Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sugiyarti dari kelas M213 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai bangun datar dengan menggunakan teori SCAME dalam model pembelajaran Problem Basic Learning atau yang biasa disebut PBL. Jadi, teori belajar SCAME menurut Richard SCAME, anak belajar matematika melalui dua tahap, yaitu tahap konkret dan abstrak. Nah, pada tahap pertama, yaitu tahap konkret, anak memanipulasi benda-benda konkret untuk dapat menghayati ide-ide abstrak. Pengalaman awal berinteraksi dengan benda-benda konkret akan membentuk dasar bagi belajar selanjutnya, yaitu pada tahap abstrak atau tahap kedua. Nah, adapun model pembelajaran yang akan dipakai yaitu Problem Basic Learning atau PBL. Model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning adalah model pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir secara mandiri, sistematis, serta menggali kemampuan siswa dalam memecahkan permasalahan secara berkelompok. Nah, langsung saja kita masuk pada pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai bangun datar dan tujuan yang akan dicapai yaitu kita dapat mengetahui apa itu bangun datar, macam-macam bangun datar, dan ciri-cirinya. Nah, langsung saja kita memasuki materi kita hari ini yaitu bangun datar. Bangun datar merupakan bangun dua dimensi yang memiliki keliling dan luas, tetapi tidak memiliki isi atau volume. Bangun datar banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bangun datar telah banyak diterapkan dalam kehidupan kita. Contohnya beberapa penerapannya yaitu bentuk ubin yang menyerupai bangun persegi dan sisi meja yang menyerupai bentuk persegi panjang. Macam-macam bangun datar itu seperti yang pertama persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan lingkaran. Nah, adapun sifat-sifat dari bangun datar yang pertama yaitu persegi. Sifat-sifat persegi yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Di antaranya 2 pasang sisi yang sejajar, dan yang kedua mempunyai 4 sudut siku-siku. Yang ketiga memiliki 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Kita masuk pada persegi yang kedua yaitu persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang yaitu memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Keempat sudutnya siku-siku, memiliki 2 diagonal yang sama panjang. Nah, ini dia contoh dari persegi panjang. Baik, selanjutnya kita masuk pada bangun datar yang ketiga yaitu segitiga. Berdasarkan sisinya, bangun datar segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama segitiga sama sisi, yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga adalah segitiga sembarang. Segitiga sama sisi memiliki sifat-sifat yaitu yang pertama sisinya sama panjang, dan yang kedua ketiga sudutnya sama besar atau 60 derajat. Nah, segitiga sama kaki sifat-sifatnya yaitu yang pertama 2 dari 3 sisinya sama panjang. Yang kedua, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Nah, selanjutnya segitiga sembarang. Sifat-sifat dari segitiga sembarang yaitu yang pertama, ketiga sisinya tidak sama panjang. Nah, yang kedua, ketiga sudutnya tidak sama besar. Selanjutnya, berdasarkan besar sudutnya, bangun datar segitiga dibedakan menjadi 3, yaitu segitiga sama siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Pada segitiga siku-siku, sifat-sifatnya yaitu yang pertama, memiliki sudut terbesarnya adalah sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Yang kedua, segitiga lancip. Sifat dari segitiga lancip yaitu ketiga sudutnya merupakan
sudut lancip. Nah, yang ketiga, segitiga tumpul. Sifat-sifat dari segitiga tumpul yaitu salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bangun datar yang keempat, yaitu jajar genjang. Jajar genjang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan berhadapan sama panjang. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, memiliki dua diagonal yang membagi jajar genjang menjadi dua sama besar. Nah, bangun datar yang kelima yaitu trapesium. Sifat-sifat trapesium yaitu yang pertama, memiliki sepasang sisi sejajar. Yang kedua, memiliki pasang sudut sama besar atau trapesium sama kaki. Atau memiliki dua sudut siku-siku yaitu trapesium siku-siku. Jumlah besar sudut yang berdekatan di antara dua garis sejajar adalah 180 derajat. Nah, bangun datar yang keenam adalah layang-layang. Memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sepasang sudut yang sama besar. Nah, yang kedua, memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Selanjutnya, belah ketupat. Sifat dari bangun datar belah ketupat yaitu memiliki 4 sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki dua pasang sudut yang berhadapan sama besar dan diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, selanjutnya bangun datar yang kedelapan ada lingkaran. Sifatnya memiliki satu titik pusat. Nah, yang kedua, jarak sembarang titik pada lingkaran terhadap pusat adalah sama. Nah, ini dia contoh dari lingkaran. Setelah membahas sifat-sifat dan pengertian bangun datar, kita akan masuk ke dalam simetri putar pada bangun datar. Simetri putar pada bangun datar dapat diartikan sebagai banyaknya posisi yang menyerupai bentuk awal jika diputar dalam satu putaran penuh. Nah, simetri putar pada bangun datar yang pertama yaitu persegi memiliki 4 simetri putar. Yang kedua, persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Segitiga sama sisi sama kaki dan segitiga sembarang memiliki 311 simetri putar. Jajar genjang 2 simetri putar. Nah, trapesium terbagi menjadi sama kaki, siku-siku, dan trapesium sembarang memiliki 111 simetri putar. Layang-layang memiliki 1 simetri putar, belah ketupat memiliki 2 simetri putar, dan yang terakhir lingkaran, yaitu simetri putarnya tak terhingga. Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ada kelompok segitiga dan ada kelompok layang-layang. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mencari contoh terkait bangun datar yang telah dijelaskan tadi. Dikerjakan secara berkelompok. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan bertanya ya anak-anak. Setelah itu akan dipresentasikan di depan kelas. Setelah mengerjakan tugas kelompok tadi dan mempresentasikannya, Ibu harap kalian sudah memahami apa itu bangun datar, ciri-cirinya beserta contohnya. Nah, jadi sebelum menutup kegiatan kita, Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai pembelajaran kita. Jadi, bangun datar merupakan bangun yang memiliki dua dimensi yaitu keliling dan luas, serta tidak memiliki volume. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari bangun datar yaitu yang pertama ada persegi, persegi panjang, segitiga, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi teman-teman pembelajaran terkait bangun ruang dengan menggunakan teori scheme dengan model pembelajaran problem basic learning. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.